hari ini untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam rumah Tuhan. Mari bagi yang mendengar juga lewat live streaming, kita sama-sama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh merasakan dan menikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan puji, kita akan dekat padamu di hidupmu. Haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk bersukacita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir melalui menjamah, bahkan sampai kepada tetangga kanan kiri Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Bersukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan puji yang kita katakan terima sukacita surga. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
tetap bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami merindukan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu hidup kami hanyalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, bencana untuk hormat-Mu. Jemaah bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bencana untuk hormat-Mu. Jemaah bagai emas murni menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi semua kita akan pujian dari Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Jemaah bagai emas murni menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan pada hambanya. Senangkan-Mu, hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas segala kasih anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini semua karena Engkau Bapa.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan setiap jemaat yang ada pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat datang beribadah di gereja Tuhan di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Sekali lagi, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Tema firman Tuhan hari ini adalah serahkanlah semua kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 31 menceritakan bagaimana Daud menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika dia sedang berada di pelarian oleh prajurit-prajurit Raja Saul dan dia akan berada di ancaman akan dibunuh, dan dia tidak satu pun lagi yang menjadi penolong dalam hidup dia. Dia paham saudara bahwa yang dapat menolong hidup dia itu hanya Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, aku menyerahkan hidupku semuanya ke dalam tangan. Daud menggambarkan bagaimana dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan karena dia memahami saudara bahwa di dalam Tuhan itu ada tempat perlindungan yang aman. Amin. Di ayat yang keempat, ayat kelima berkata demikian. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Daud adalah raja bangsa Israel, bangsa yang besar, saudara. Bangsa yang memiliki kekuatan yang hebat pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, apakah sebagai seorang raja di bangsa yang besar, apakah Daud lepas dari masalah? Tidak. Apakah Daud hidupnya selalu bahagia? Tidak. Karena pada masa itu adalah masa di mana bangsa-bangsa itu saling berperang. Bangsa Israel melawan bangsa Filistin, semuanya saling berperang melawan bangsa Midian dan seterusnya. Jadi meskipun dia adalah seorang raja, tidak lepas dari segala persoalan dan pergumulan, tidak lepas dari masalah, dari penderitaan, dari kesesakan, dari pencobaan yang ia alami, tidak lepas dari masa-masa yang sukar, tidak lepas dia harus melawan segala musuh-musuhnya. Dan oleh karena itu saudara, kita harus berserah kepada Tuhan. Banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, ya kan? Banyak rintangan yang sedang kita coba lewati saat. Artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik kita sedang suka maupun kita sedang duka, berserah kepada Tuhan. Baik kita sedang ada dalam keadaan menderita, sakit, kesulitan, ataupun kita dalam keadaan sehat, ataupun pada saat kita sedang diberkati, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat-saat tertentu saja kita berserah,
Tetapi dalam segala keadaan kita harus berserah. Sehat, sakit, duka, suka, susah, senang, semuanya harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang dinamakan, saudara, bagaimana kita memiliki tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita, mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup. Artinya, kita tidak boleh punya iman yang setengah-setengah. Bukan berarti kita punya iman yang musiman. Saudara tahu iman musiman? Kalau lagi ada acara penting, dia datang gereja. Ada Natal, Paskah, atau lagi ada pembagian sembako, atau lagi ada pembagian makan-makan, dia tahu, dia datang. Atau kalau dia datang ke gereja, dikasih transport oleh gereja, dia datang. Tapi ketika gereja stop transportnya, dia nggak datang. Itu iman musiman. Tapi kita harus punya iman yang utuh, iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang namanya tindakan iman. Bukan berarti saudara kita merasa diri kita sombong, enggak. Tetapi kita menyerahkan, kita berharap bahwa di dalam hidup kita masih ada yang lebih hebat, lebih berkuasa, yang sanggup menolong. Amin. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yang pertama adalah Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat ke-5 sampai 6 bertuliskan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Untuk Tuhan bertindak dalam hidup kita, ayat 5 sampai 6 berkata, kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita gunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang sedang menggunakan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Wah, hebat, saya sudah punya uang lebih, saya sudah punya harta, usaha saya sudah bagus, pekerjaan saya sudah bagus posisinya. Wah, saya bisa melakukan dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak perlu Tuhan. Ini yang salah, saudara. Ini orang yang salah dalam berpikir, dalam beriman. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dianya besar, berarti Tuhan. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikan kekuatan itu Tuhan. Jelas ya? Bukan kita. Tuhan beri kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi, melewati setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, kita akan lemah dan tidak berdaya. Ada masalah, kita hanya menangis beratap. Ya Tuhan, kenapa begini banget nasibku? Ya Tuhan, kenapa masalah ini banyak sekali Tuhan? Aduh, menangis terus, merarap terus, mengeluh terus, bersungut-sungut terus. Tapi ketika Tuhan berikan kekuatan, kau akan bangkit, kau akan memiliki semangat yang baru. Ketika masalah datang, kita sepertinya nggak pernah sepertinya kayak nggak ada masalah, happy terus, senang terus, bahagia terus, sukacita terus. Karena masalahnya tetap ada, tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan akan bertindak, artinya apa, saudara? Kita harus pasrah apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Harus menerima keadaan kalau saat ini itu yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Saya pernah mendengar khotbah pendeta Hikmah Sirait, katanya begini. Ketika kita punya masalah, ketika kita tidak punya uang, lihat sekelilingmu, katanya. Kalau masih ada perhiasan yang bisa kamu jual, itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika masih ada misalkan barang yang bisa kamu jual, seperti motor ataupun televisi, untuk memenuhi hidupmu, itu adalah berkat dari Tuhan. Artinya Tuhan taruh benda-benda itu, Tuhan persiapkan itu supaya nanti kita susah, kita bisa jual. Saya pernah mendengar kesaksian salah satu jemaat, dia berkata pada saat itu dia sudah tidak punya uang untuk beli makan. Anaknya 4. Kemudian dia bingung, beras nggak ada di rumah, makanan nggak ada. Dan pada saat itu anaknya sudah mau makan malam. Kemudian dia berdoa, Tuhan berilah aku berkat. Setelah dia berdoa, dia melihat di sekeliling rumahnya ternyata ada linggis sama skop. Kemudian dalam hatinya, bagaimana kalau saya jual aja di linggis sama skop? Ternyata dia pergi, dia jual ke tukang besi, ternyata laku linggisnya, laku skopnya. Meskipun nggak besar ya, dijual nggak mahal ya, tapi laku. Terus dia belikan beras dan anaknya bisa makan. Kadang dalam kondisi yang seperti itu juga keadaan yang terbaik yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan akan berikan yang terbaik adalah andalkan Tuhan, biarkan Tuhan berkarya dan kuasanya dinyatakan. Percaya semua kepada kuasa Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan kita pasti percaya Tuhan pasti bisa menolong kita. Dia tidak pernah gagal. Dia akan melakukan dan menepati janjinya dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Yang kedua, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita, saudara. Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang benar itu apa? Goyah. Mazmur 53 berkata orang yang berserah kepada Tuhan akan dipelihara dan tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan itu artinya apa, saudara? Diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, bunga bakung di taman Tuhan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi setiap orang yang percaya kepada Dia, pasti Tuhan akan perhatikan. Kan ada lagunya tuh. Gimana lagunya para mas? Perhatikanlah bunga bakung di tamannya kan? Tidak. Tuhan pelihara ya kan para mas? Ketika kita berserah kepada Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Artinya ketika Tuhan pelihara, kita tidak akan pernah kekurangan. Dia akan memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Menurut kekayaan, kemuliaannya, nyanya itu berbesar kemuliaan Tuhan. Tuhan pelihara kita, saudara, menurut apa? Kekayaan Tuhan. Saudara pernah memikirkan seberapa besar sih kekayaan Tuhan? Saudara pernah hitung? Tidak terbatas, unlimited, tidak terhingga. Kalau di kalkulator itu error tuh. Nilai yang nggak bisa dihitung di kalkulator itu akan error. Itu kekayaan Tuhan. Tidak ternilai, tidak terbatas, tidak terhingga. Tuhan bisa beri saudara lebih dari apa yang saudara inginkan. Tuhan akan pelihara saudara lebih dari apa yang saudara butuhkan. Asalkan kita berserah, kita tidak khawatir, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya dalam 1 bulan ini kebutuhan bisa tercukupi. Padahal banyak yang harus dibayar. Bayar cicilan, bayar uang sekolah anak, bayar penjaga anak, bayar beli kebutuhan sehari-hari, ya kan, beli ikan anak, beli beras. Tapi kok bisa ya tercukupi semua, terpenuhi semua? Nah, itulah saudara yang namanya pemelihara Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Terkadang caranya Tuhan itu tidak masuk akal. Terkadang cara Tuhan itu kita nggak mengerti. Karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib, tidak terselami oleh pikiran, bahkan oleh logika. Bagaimana Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia. Cara Tuhan tidak terselami. Bagaimana Daniel yang berada di gua singa yang sangat lapar pada saat itu, tetapi tiba-tiba singa itu menjadi singa ompong. Daniel masuk, tidak mau menangkap Daniel, bahkan menjauh dari Daniel. Bagaimana Sadrak, Mesyak, Abednego dimasukkan ke dalam tubuh api yang panas, tetapi ketika mereka dimasukkan, mereka tidak merasakan kepanasan, mereka tidak terbakar, mereka merasa kedamaian, ketenangan, keadaman di sana. Itu kan cara Tuhan yang ajaib, tidak terselami bahkan oleh pikiran dan logika. Jadi itu saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan pelihara kita. Yang terakhir, ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bukan kita tidak boleh punya rencana, saudara, tetapi kalau kita punya rencana dan rencana itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat setiap rencanamu menjadi berhasil di dalam Tuhan. Amin. Kita punya, bukan berarti kita tidak boleh berplanning, membuat program, berencana. Tapi ketika kita serahkan rencana kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita nggak tahu tiba-tiba tahun ini kita sudah buka beberapa perintisan gereja. Karena Allah, kemudian di kampung. Kita tidak tahu kalau tahun ini tiba-tiba gedung gereja yang di Kedoya sudah direnovasi. Kita punya rencana ini sudah beberapa tahun yang lalu
buka perintisan. Tapi tiba-tiba tahun ini semuanya seperti Tuhan buka. Akan Ibu Gembala bilang, kenapa ya ketika saya pensiun semua buka. Tahun depan udah mau keluar negeri lagi. Amerika. Tuhan akan buat berhasil setiap rencana kita. Asalkan apa? Amsal 16 ayat 3. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam 2 Tawarik 26 ada seorang raja yang bernama Uzia. Uzia ini saudara adalah raja yang menggantikan ayahnya yaitu Amazia yang meninggal. Dan dia masih muda. Di dalam Tawarik dituliskan bahwa dia berusia 16 tahun dan dia diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa selama Uzia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya itu menjadi berhasil. Raja yang usianya muda, di mana dia seharusnya masih bermain-main dengan temannya mungkin pada saat itu ya. Tetapi saudara, dengan usia masih muda, belum tentu punya pengalaman yang banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika ia mencari Tuhan, maka segala usaha yang dilakukan oleh Uzia berhasil. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia bisa berhasil? Karena Uzia, dia mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berhasil. Kita harus mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus selalu mencari wajah Tuhan di dalam segala kemuliaan dan keindahan. Kita harus selalu bertindak dengan iman, menjadi teladan bagi orang lain, sehingga kita akan melihat kita tetap bertekun dan kita tetap bersabar menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sepenuhnya kita serahkan, jangan setengah hati. Kalau sudah serahkan ya serahkan saja. Kalau sepenuhnya kita serahkan ya sudah. Biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang mengambil alih hidup saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menunjukkan rencana yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengar pujian. Perhatikanlah bunga bakung di taman. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung udara. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan.
bekerja, apalagi kita kekayaannya sudah berharap berat senjata saatnya beruntuhan saatnya minta Tuhan saat percaya Tuhan bekerja saat menangis Tuhan saat berdoa Tuhan saat tidak berdiri perhatikanlah bumi perhatikanlah bumi udara melalui mata apa bekerja apalagi kita percaya apalagi kita percaya hanya Tuhan pelihara Tuhan sediakan saat kau berdoa saat kau minta Tuhan saat percaya Tuhan bekerja saat menangis Tuhan saat berdoa Tuhan saat kami Tuhan supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam Tangan. Kami tidak ragu, kami tidak getar, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang besar. Setiap pergumulan yang kami hadapi tidak membuat kami khawatir, karena kami percaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan, Kau akan yang bertindak, Tuhan Kau akan memelihara, dan Tuhan akan membuat apapun yang kami lakukan berhasil ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan, yang menjadi komitmen dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya firman-Mu menjadi rema peringatan, menjadi kekuatan bagi
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Kau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami saudara. Haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti biasa minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara jam 7 pagi. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan siapa untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mereka yang datang dengan berbuat berat, Tuhan tolong. Tuhan yang menolong, yang memudahkan mereka. Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-Mu yang sudah melayani. Kiranya karunia dan talenta semakin Tuhan limpahkan kepada mereka.
Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami akan menerima berkat dari-Mu. Maka saudara berkasih nama Tuhan. Marilah kedua tanganmu tiga-tiga dapat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan tolonglah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat Ini udah salam dulu, salam Rema.